Oke, minta tolong untuk videonya diaktifkan semua. Kita ngambil gambar dulu. Masih kurang keras suaranya. Ini udah maksimal ya, Mbak? Ya, Mister, Di dikit tempat ya. saya. Nggak tahu, suaranya kecil memang. Nanti tak perbesar aja suaranya, volume tak terus. Oh iya, Mister. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya. Semuanya. Ini insya Allah pertemuan kita yang pertama untuk kegiatan pembelajaran daring di kelas 12. Teman-temannya sudah ada yang 2 kali ketemuan, tapi kita masih pertama. Nggak apa-apa ya. Harusnya ketemuan pertama kita ketemunya secara offline, tatap muka, tapi untuk tahun ini terpaksa kita harus ketemunya lewat online. Jadi mohon bersabar, kita berdoa aja nanti biar bisa segera offline, tatap muka di sekolah. Kalau saya cek di daftar hadirnya, ini sudah ada 24, berarti semuanya sudah masuk, kan nggak usah di absen ya. Tapi saya juga pengen kenal satu-satu, Rek. Karena kita nggak pernah ketemu sebelumnya di kelas 10 maupun di kelas 11. Tapi tak cek lah. Ahmad Farhansyah. Ada minta hadir. Ya. Adinda. Hadir, Mister. Ahmad Pratama. Hadir, Mister. Ahmad Sahrul. Aisyah. Angger. Saya bisa. Arifandi. Hadir, Mister. Billy. Billy ada ya? Hadir, Mister. Hadir. Dava. Oke, Dava. Hadir, Mister. Dwi Yunita. Hadir, Mister. Evelyn. Hadir, Mister. Habibi. Hadir, Mister. Kanasa. Hadir, Mister. Labiba. Hadir, Mister. Masida. Hadir, Mister. Muhammad Sahril Muzaki. Muhammad Sahril Mubarak, sorry. Hadir, Mister. Nabila. Hadir. Hadir, Mister. Raka. Hadir, Mister. Renafra. Revilia. Hadir, Mister. Rizky. Sandy. Hadir, Mister. Efisiensia Mayan sama Wiratama. Baik ya, insyaallah hadir semua. Untuk kenalannya kita lanjut satu persatu kalau ketemu di kelas ya. Nanti biar saya segera bisa hafal anak-anak ini siapa karena kita belum ketemu sebelumnya. Jadi yang kenal cuma beberapa. Sudah paham itu beberapa. Yang lainnya masih banyak yang belum familiar. Insyaallah kalah menghafalkan itu semua. Baik anak-anak, hari ini kita langsung punya biar efektif. Kimia di kelas 12 itu mudah. Ada materi esensial, ada materi yang tidak esensial. Dan nanti materi esensial itu wajib kita sampaikan, wajib kita bahas di kelas online ini. Tapi bagi materi yang non esensial nanti tidak harus dibahas di kelas. Nanti akan dikurangi porsinya di penilaian. Gitu ya. Kalau di semester 1 itu babnya ada 3. Babnya apa aja di semester 1? Kalau yang pertama nanti babnya adalah sifat koligatif larutan. Itu bab pertama. Yang kedua nanti ada redoks dan elektrokimia. Yang ketiga nanti ada kimia unsur. Nanti semoga semua materinya bisa tersampaikan dengan cara online seperti ini. Itu ya. Nah, untuk penilaiannya bagaimana? Untuk penilaian itu sesuai dengan tugas saat kita meeting. Tugasnya insya Allah simple, aman kerjakan 15 menit aja selesai. Jadi tidak akan memerlukan waktu yang lama. Itu kalau timnya begitu. Nah, berapa soal?
5 paling banyak. 6 lek mentok gitu ya. Pokoknya nggak lebih dari 10 soal lah. Insya Allah mudah-mudah anak-anak kerjakan 15 menit akan selesai. Langsung aja, hari ini kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu materinya di sifat koligatif larutan. Bentar, masih Mister gema, Mister. Kenapa? Menggema ya? Iya. Kenapa kok menggema ini? Sebentar, kalau saya mute yang di laptop, tak mute. Kedengaran nggak nanti suaranya kira-kira? Bentar. Bisa masuk suaranya? Ya. Oke, alhamdulillah. Bisa. Tak gema lagi ya. Baik, kalau gitu langsung kita mulai. Ini share screen-nya. Kita masuk di bab yang pertama. Judulnya adalah bab sifat koligatif larutan. Anak-anak sudah ada yang beli buku apa gitu untuk kimia? Atau pinjem atau apa gitu? Tapi misalkan nanti belum beli, belum pinjem nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan modul yang saya upload di Google Classroom. Insya Allah sudah mewakili. Jadi nggak harus beli buku baru, nggak harus pinjam di perpus. Insya Allah cukup dari situ. Sudah akses Google Classroom-nya? Sudah baca-baca materinya? Itu nanti di sana lengkap insya Allah. Jadi kalau anak-anak sudah sempat buka, nanti segera di-download aja ya. Karena untuk 2 atau 3 pertemuan, itu nanti kita akan tetap menggunakan modul yang pertama. Baik anak-anak, materi yang pertama kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Ini lanjutan dari kelas 10 dan kelas 11 saat membahas kimia larutan. Nah, kimia larutan itu kita pelajari di SMA itu mulai kelas 10 semester 2. Apa judulnya? Yaitu mengenai bab larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu di kelas. Nah, kemudian untuk bab larutan itu berlanjut di kelas 11 mulai semester 2. Seluruhnya dalam masalah larutan. Mulai dari asam basa, hidrolisis, buffer, apalagi kelarutan, hasil kelarutan itu ya, dan ditutup dengan koloid. Itu semua adalah materi kimia. Nah, masih ada satu yang berhubungan dengan kimia larutan lagi, yaitu mengenai sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nanti materi kelas 10 dan kelas 11 itu akan digunakan di bab sifat koligatif larutan. Gitu. Apa aja yang dibahas? Nah, kita masuk di materi. Yang pertama adalah mengenai definisinya dulu. Nah, kalau definisinya mudah sekali ya untuk dipahami. Di situ cuma dikatakan apa? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Jadi sifat ini hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel. Nanti banyak partikel terlarut itulah yang menentukan sifatnya. Nah, sifat koligatif larutan ada apa aja? Nanti kita detailkan lebih lanjut. Paling penting adalah kita bisa membuat analogi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Contohnya begini, contoh yang paling sederhana. Saat ini kan kita waktu banyak dihabiskan di rumah. Makan, kegiatan ibadah, belajar, dan sebagainya banyak di rumah. Nah, biasanya anak-anak kalau pas kegiatan pembelajaran di rumah gini, itu paling sering ngemil. Iya, ngemilnya biasanya pakai makanan ringan, mie instan atau apa gitu. Biasanya segitu. Saya sendiri kalau di rumah sering pakai itu, padahal makanannya. Nah, kalau kita masak mie instan, itu kan biasanya kita didihkan airnya dulu gitu ya. Nanti kalau airnya sudah mendidih, baru mie kita masukkan. Analoginya gini, misalnya Wiratama sama Rakawe, 2 orang ini yang kita ambil contoh. Wiratama dan Raka itu pas main di Wiratama pas main di rumahnya Raka misalkan. Terus sama-sama lapar, sama-sama pengen buat mie. Nah, kebetulan di situ stok mie-nya di Raka sangat banyak. Wiratama
pinginnya masak mie tidak 1 bungkus, tapi 2 bungkus. Sedangkan rekan Naufal itu pinginnya buatnya cuma 1 bungkus. Nah, proses membuatnya itu bareng. Mengambil air jumlahnya sama di 2 tempat yang berbeda. Dinyalakan bareng. Nanti kalau dipanaskan bareng-bareng untuk air mendidih itu kan waktunya hampir sama gitu ya. Nah, kemudian sekarang gini, Wiratama memasukkan 2 bungkus mie instan ke situ. Sedangkan Naufal memasukkan 1 bungkus ke situ. Kira-kira mendidih lagi, airnya akan mendidih lagi, lebih cepat yang di Wiratama apa yang di Raka? Raka. Raka ya. Kenapa kok lebih cepat yang di Raka? Karena mie-nya hanya 1. Nah, itu loh, salah satu analogi untuk belajar sifat kualitatif. Artinya apa? Mie instan tadi dianggap sebagai zat terlarutnya. Yang di Wiratama zat terlarutnya ada 2, kalau di Raka zat terlarutnya ada 1. Jadi ada perbedaan jumlah partikel. Nah, salah satunya apa tadi? Yaitu yang kita perhatikan adalah cepat tidaknya air itu mendidih kembali. Jadi, salah satu sifat kualitatif yang kita pelajari nanti adalah masalah titik didih. Dengan analogi yang kayak tadi. Kita masuk ke sini ya. Materinya nanti ada ini, konsentrasi larutan, karena bahas larutan pasti bahas ini. Kemudian ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, ada tekanan osmotik dan sifat kualitatif larutan elektrolit. Pertemuan hari ini kita selesaikan 3 ya, insya Allah bisa, karena sangat cepat. Apa yang kita selesaikan ini aja, konsentrasi larutan, titik didih dan titik beku. Jadi 3 hal. Baik, kita langsung masuk di materi pertama, yaitu masalah konsentrasi larutan. Ini insya Allah anak-anak agak asing, karena di kelas 10, kelas 11 kita sudah mengenal larutan, sudah mengenal konsentrasi. Misalnya ada klorida 0,1 M. Nah, simbol-simbol di belakangnya ada M itu menunjukkan sebagai konsentrasi. Sebelumnya, yang kita kenal sebagai satuan konsentrasi itu hanya ini, yaitu konsentrasi molar atau yang dikenal sebagai mola yang disimbolkan dengan M besar. Sudah sangat familiar ya. Dan nanti ditambahi ada 2 lagi, yaitu ada konsentrasi molal atau molalitas, yang kedua ditambahi dengan fraksi. Jadi nambahnya cuma 2 materi dibandingkan kelas 10 dan kelas. Yang pertama dulu, untuk molaritas. Molaritas itu menyatakan ini, banyaknya jumlah zat mol terlarut di dalam 1 liter larutan. Satuannya adalah mol per liter, atau boleh ditulis sebagai M besar. Bagaimana cara mendapatkan M besar? Ya tinggal mol, simbolnya N, dibagi dengan volume larutan, satuannya dalam liter. Kalau misalkan volumenya belum dalam satuan liter, nanti bisa kita konversi begini. Molaritas itu sebagai gram per mr ini adalah mol. Ini kalau 1 liter adalah 1000 mili, nanti tinggal dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Gampang ya? Cuma ini aja. Nah, contoh soalnya begini. Di dalam 500 ml larutan 6 gram urea. Berapa molaritasnya? Gampang sekali, tinggal masukkan ke sini. Masanya adalah 6 dari sini. MR-nya adalah 60, ini 1000 untuk konversi. Volume berapa? Jadi 0,2 M. Gampang ya? Ini di kelas 10, insya Allah sudah. Di kelas 11 juga sudah. Nah, kalau nggak ada masalah yang molaritas,
sekarang kita tambah yang kedua, yaitu molalitas, atau yang disebut sebagai konsentrasi molal. Rumusnya identik, konsepnya hampir sama, membedakan. Kalau molaritas tadi itu adalah mol per volume, tapi kalau molalitas diubah mol per kilogram larutan. Jadi yang membedakan adalah satuan dari larutan itu. Kalau tadi menggunakan volume, kalau ini menggunakan massa. Simbolnya pun berubah dikit. Kalau tadi M-nya besar, sekarang M-nya menjadi kecil. M besar artinya molaritas, kalau M kecil artinya molalitas. Nah ini nanti ada yang sulit, kalau yang lidah kita nggak bisa bedakan R sama L itu bahaya, nanti disebut sama. Gitu ya, rumusnya M kecil, mol per P. Lah P itu apa? Massa dari pelarut, satuannya dalam satuan kilogram. Dipecah kayak tadi, kalau pelarutnya masih gram, yaitu ini mol, ini 1000 konversi massa, dibagi dengan satuan larutannya, yaitu dalam satuan gram. Nah, contohnya, ya mudah, kayak tadi juga. Geser ya rumusnya ya. Berapakah kemolaran larutan glukosa yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 ml air? Jadi rumusnya sama kayak tadi. M kecil, massa per mr, 1000 per massa pelarut. Massanya adalah 18, MR-nya 180, massanya pelarut adalah 500 gram, sehingga ketemunya adalah 0,2 mol per kilogram atau 0,2 M kecil satuannya gitu. Nah ini insya Allah mudah, anak-anak nggak akan jadi masalah. Nah ini semua nanti di modul juga ada, kalau misalkan masih ada perlu membaca nanti di modul siap. Nah nanti kita lanjutkan di materi yang ketiga, yaitu mengenai fraksi mol. Fraksi mol itu adalah mol bagian istilahnya ya. Kalau di larutan bagiannya cuma dua, yaitu bagian zat terlarut dan bagian zat pelarut. Fraksi mol zat terlarut itu nanti disimbolkan dengan X terlarut, sedangkan fraksi mol zat pelarut itu disimbolkan sebagai X pelarut. Untuk mendapatkannya gimana? Karena di larutan itu ada dua bagian, ada zat terlarut dan pelarut, jadi yang digunakan adalah dua zat itu. Molnya terlarut dihitung, molnya pelarut juga dihitung. Nanti dianggap sebagai mol total. Mol total itu ini, yaitu penjumlahan dari mol terlarut dan mol pelarut. Kalau ditanya fraksi molnya zat terlarut, rumusnya sederhana, berarti mol zat terlarut dibagi dengan mol totalnya. Kalau fraksi mol pelarut, berarti ya molnya pelarut dibagi dengan mol total. Kalau mol ini ditambah dengan ini, nanti hasilnya adalah 1. Jadi fraksi mol terlarut ditambah pelarut hasilnya selalu 1. Nah, bagaimana bentuk contoh soalnya? Contohnya begini. Ada 6 gram urea dilarutkan ke dalam 90 gram air. Yang lebih banyak adalah pelarut. Berarti siapa pelarutnya? Air ya. Terlarutnya siapa terlarutnya? Yang lebih sedikit, yaitu urea. Jadi kita bisa menghitung dua-duanya. Mol urea terlarutnya, massanya 6, MR-nya 60. Berarti ketemunya 0,1 mol. Mol airnya, massanya 90, MR-nya 18, jadi ketemunya adalah 5 mol. Kalau yang ditanya berapa fraksi, ya gampang, fraksi molnya urea. Tinggal molnya urea, berarti ini 0,1 ya, kita tarik ke sini. Kemudian dibagi dengan mol totalnya. Ini ada 0,1, ini ada 5, berarti jumlahnya 5,1. Kalau dihitung menjadi 0,019. Gampang? Mudah ya? Kalau ketemuan offline, ini dalam
waktu satu pertemuan untuk membahas 3 hal ini. Karena online ya enggak, kita percepat. 10 menit harus selesai gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, Rek? Silakan yuk. Gak ada. Berarti paham ya. Lah nanti saat menyelesaikan tugas, misalkan ada masalah, ada sesuatu yang perlu dibahas, silakan kontak saya, enggak apa-apa. Nanti teman-teman sama sudah banyak yang punya kontak saya kok. Jadi santai aja. Kalau nggak ada masalah, saya lanjutkan di materi ini. Titik dide dan titik beku. Ini kita jalannya bareng, nanti terselesaikan jadi mudah. Cara belajarnya begitu. Yang pertama adalah kenaikan titik dide. Apa sih kenaikan titik dide? Ini contohnya tadi yang saat Wiratama sama Raka rebus mie tadi loh. Saat masih air, airnya kan mendidih. Kemudian saat ditambah mie, kan mendidih lagi. Nah, untuk mendidih kan perlu waktu lagi kan ya. Itu artinya apa? Untuk mendidih memerlukan suhu yang lebih tinggi. Sehingga nanti titik didih air dan titik didih air dengan mie itu akan lebih tinggi yang titik didih air dengan mie. Itu nanti dikenal sebagai kenaikan titik didih. Langsung kita masuk aja materi. Ngawalinya dari sini. Dari diagram PT. Dari sini. Anak-anak nanti harus bisa menjelaskan diagram ini dengan baik loh ya. Sudah tampil ya gambar diagramnya. Diagram yang saya sampaikan ini adalah diagram wujud atau diagram fase air. Air itu kan secara umum punya 3 wujud ya. Bisa berwujud padat. Padat itu artinya saat suhunya rendah. Bisa berwujud cair jika suhunya relatif lebih tinggi. Dan berwujud gas. Kalau gas ini di semua suhu itu ada untuk air. Jadi gitu. Nah kemudian grafik yang berbentuk seperti ini itu hanya miliknya air. Grafiknya bagaimana? Grafiknya adalah berbentuk huruf Y. Nah, grafik-grafik ini membatasi daerah dari wujud air itu. Jadi kalau ada di sini, garis yang hitam dari A ke C ini, itu nanti membatasi wujud padat dan wujud cair. Kalau ini berarti cair dengan gas, kalau di sini berarti nanti padat gas. Nah, kemudian karena kita membahas larutan, larutan itu dalam suhu ruang adalah cair, berarti nanti kita membahasnya pasti dari tengah, yaitu dari daerah cair. Tidak dari daerah padat atau tidak daerah gas. Nah, yang kita pelajari cuma 2, cair ke padat atau cair ke gas. Tidak membahas yang ini, padat ke gas. Ini khusus dibahas kalau sampai kuliah aja nanti ya. Kalau kuliah jurusan kimia atau IPA lainnya nanti ketemu yang ini, padat dan gas. Nah, sekarang ini yang kita fokuskan. Cair, air berwujud cair, itu bisa berubah menjadi padat, juga bisa berubah menjadi gas. Kalau cair ke padat, prosesnya disebut sebagai apa? Beku. Membeku. Cair ke padat itu namanya proses membeku. Di garis hitam yang ini itu adalah daerah batas antara wujud cair dan wujud padat. Kalau ada titik, titiknya di C, pas di garis beku, namanya garis beku, ini nanti dikenal sebagai titik beku. Itu bahasnya. Jadi, kalau ada titik di antara wujud cair dan padat, itu nanti dikenal sebagai titik beku. Yang di kanan juga sama. Ini ada titik D. Ini gambarnya geser dikit. Ini ada batas antara wujud cair dan wujud gas. Wujud cair dan gas, agar berubah ke sini, itu kan melalui proses pendidian. Nah, garis ini
antara A dan D ke sini itu nanti dikenal sebagai garis di D. Kalau ada titik di sini, di titik D, berarti itu dikenal sebagai titik di D. Paham ya? Ada titik beku, ada titik di D. Kalau garisnya hitam, ini nanti miliknya air. Air murni. Nah sekarang, kalau ada zat terlarut di dalam atau dimasukkan ke dalam air untuk membentuk larutan, grafiknya geser atau berubah. Berubahnya adalah menjadi warna hijau ini, Mas. Ini, Mbak ya. Jadi yang hitam adalah miliknya air murni, kalau yang hijau ini adalah miliknya larutan. Konsepnya sama. C aksen kan batas cair dan padat. Ini dikenal sebagai titik beku juga. Ini juga dikenal sebagai titik didih. Kalau ini titik bekunya larutan, kalau ini titik didihnya larutan. Ini titik didih pelarut, ini titik didih, ini beku pelarut, ini titik beku larutan. Ini titik didih pelarut, ini titik didih larutan. Istilahnya kayak begitu. Kemudian antara grafik hitam dan putih yang hijau itu kan ada jarak. Kalau ada jarak, nanti kita tarik ke bawah, misalkan yang beku dulu ya. Ini kita tarik ke bawah, ketemulah suhu. Ini juga kita tarik ke bawah, juga akan ketemu suhu. Untuk air, ini kan tadi air. Titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Bagaimana dengan larutan? Larutan kan di kirinya 0. Berarti nanti titik beku larutan itu pasti di bawahnya 0. Yang ini juga sama. Kalau kita tarik ke bawah, ini adalah titik didihnya air. Berapa suhunya? 100 derajat Celcius. Ini adalah titik larutan. Pasti di atasnya 100. Jadi kesimpulannya apa nanti? Titik beku larutan itu selalu di bawah titik bekunya air. Titik didihnya air itu lebih rendah daripada titik didihnya larutan. Nah gitu. Jadi konsepnya ada perubahan ini yang disebutkan dengan ini juga ada delta. Kalau untuk yang beku, delta itu perubahan, T itu adalah temperatur, F itu dari kata freeze atau freezing. Nanti simbolnya menjadi delta TF. Bacanya penurunan titik beku. Kalau yang ini kan selisihnya naik ya, dari air ke larutan, delta itu perubahannya, T itu temperaturnya, B itu dari kata boiling. Jadi nanti membacanya adalah kenaikan titik didih. Ini penurunan titik, ini kenaikan titik didih. Nah, kita sekarang bahas satu-satu. Apa kenaikan titik didih yang ini? Ternyata besar kecilnya kenaikan suhu larutan itu nanti tergantung banyak sedikitnya zat terlarutnya. Mie yang 1 bungkus dan mie yang 2 bungkus tadi untuk mendidih kembali kan memakan waktu yang 2 bungkus. Artinya semakin banyak jumlah partikel nanti mendidihnya lebih lama. Nah, jumlah partikel tadi dinyatakan sebagai molalitas. Jadi besarnya kenaikan titik didih itu tergantung besarnya molalitas. Dikalikan dengan ini. Tetapan kenaikan titik didih. Gitu ya. Nah, contoh soalnya bagaimana? Kita tinggal ngambil ini. Kita klik contoh soal. Innalillahi. Teman, makasih. Makasih kabarnya, Bu ya. Ya nanti kita sampaikan. Oh iya, iya, terima kasih, makasih. Maaf ada informasi soalnya ya. Nah, contoh soalnya begini.
Ada 18 gram glukosa dilarutkan 500 ml air. Berapakah titik didihnya? Yang diminta adalah titik didihnya. Sebelum kita tahu titik didih, harus menghitung apa? Perubahannya dulu. Perubahan adalah delta. Kita tinggal masuk. Rumus delta TB adalah M dikali KP tadi. M-nya pakai molalitas yang awal, yaitu massa per MR, 1000 per P dikali dengan KP. Massanya 18, MR-nya 180, konversi satuannya 1000, volume airnya adalah 500. Nah, KB didapatkan dari soal, nilainya adalah 0,52. Sehingga ketemunya adalah 0,104 derajat Celcius. Ini masih sebatas kenaikan titik didih. Lah yang ditanyakan apa? Titik didihnya. Kalau ditanyakan titik didihnya, tadi kan harus di atas 100 kan ya? Jadi teman boleh ngitung pakai ini. Delta TB itu adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Deltanya ini, titik didihnya air adalah 100, sehingga ketemulah titik didih larutan, yaitu 100 ditambah ini, menjadi 100,104 derajat Celcius. Ada pertanyaan? Sambil saya informasikan sesuatu. Ada pertanyaan? Mister. Gampang ya, Rek ya? Bersaran tanya. Iya, silakan. Apa Mas? Silakan Mas. Kayak jadi. Baik, kalau nggak ada masalah, nanti Anda baca ini lagi di modul aja, langsung diaplikasikan ke latihan soal di tugas ya. Insya Allah mudah, ikuti langkahnya langsung bisa. Lah yang selanjutnya adalah titik beku. Untuk titik bentik identik dengan titik didih. Karena beku tadi kan yang sebelah kiri ya. Kalau di diagram itu yang di sebelah sini. Delta TF. Kita masuk ke delta TF-nya. Rumusnya identik. Pakai M dikali KF. Kalau tadi pakai KB, kalau ini pakai KF. KF itu apa? Tetapan penurunan titik beku. Rumusnya sama persis. Tinggal ke contoh soalnya aja. Angkanya juga sama. 18 gram glukosa dalam 500 gram air. Kita masukkan rumusnya. M dikali KF. Masanya 18, MR-nya 180, 1000 per 500. Lah KF-nya dari soal ini 1,86. Ketemunya berapa? 0,372. Kemudian titik beku yang ditanyakan, titik beku kan harus di bawahnya air. Titik bekunya air. Nah, cara dapatkan ini, delta TF adalah TF pelarut dikurangi dengan larutan. Yang dimintakan TF larutan. Berarti nanti ini miliknya air, nilainya 0, dikurangi dengan delta TB-nya, delta TF-nya. Delta TF-nya yang ini tadi. Sehingga ketemunya negatif 0,372. Lah kesimpulan, titik beku larutan itu pasti di bawahnya titik beku air. Tandanya mesti negatif. Selesai materinya. Ada? Gak ada ya? Lah nanti silakan. Kenapa? Ya, Mister Itu monggo. matanya, Mister. Iya. Oke, baik. Cukup ya hari ini ya. Kita belajarnya luar biasa, rada ngebet dikit. Nanti silakan diselesaikan tugas di Google Classroom. Kalau ada masalah langsung boleh kontak saya. Karena saya standby terus kok.
selama anak-anak belajar itu. Kalau nggak ada masalah, insya Allah kita tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, minum vitamin C, minum madu agar tubuh kita benar-benar fit. Kurangi keluar rumah, maksimalkan kegiatan di rumah dulu sampai ada instruksi resmi lagi dari pemerintah. Itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam